Sistem pernapasan pada manusia. Untuk pengertiannya, pernapasan itu merupakan proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inspirasi. Dari kata in artinya ke dalam. Jadi dari luar menuju ke dalam. Sehingga inspirasi ini kita simpulkan proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru atau ke dalam. Sedangkan yang kedua itu adalah ekspirasi, dari kata ex artinya keluar, berarti dari dalam menuju ke luar. Sehingga ekspirasi ini dapat kita simpulkan proses keluarnya udara dari tubuh atau dari paru-paru ke luar tubuh. Nah, untuk pernapasan berbeda dengan respirasi. Kalau respirasi itu merupakan proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Jadi, ini tidak hanya sekedar proses keluar masuknya udara, tetapi terjadi proses pembakaran sari-sari makanan, atau di sini merupakan reaksi oksidasi dari makanan dalam sel-sel tubuh. Untuk respirasi ini bertujuan untuk mendapatkan energi. Dan energi tersebut dihasilkan dari proses perombakan makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya, energinya akan digunakan untuk aktivitas hidup, misalnya pertumbuhan, pertahanan suhu tubuh, pembelahan sel-sel tubuh, dan kontraksi otot. Dan untuk pengeluarannya nanti akan dihasilkan zat berupa CO2 dan H2O atau uap air. Nah, untuk bernapas seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk gambar A ini merupakan proses inspirasi. Jadi, proses in artinya dalam, sehingga proses masuknya udara dari luar ke dalam tubuh atau paru-paru. Sedangkan gambar B itu merupakan proses ekspirasi. Dari kata ex artinya keluar. Jadi, proses keluarnya udara dari dalam atau paru-paru menuju ke luar tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Itu ada dua. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Untuk pernapasan dada, kita akan melihat di sini pada proses inspirasi. Proses inspirasi, maka pada pernapasan dada yang berperan itu adalah otot antar tulang rusuk. Yang mana otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi. Nah, kemudian tulang rusuk terangkat. Volume dari rongga dada membesar. Kemudian tekanan dalam rongga dada mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu inspirasi. Nah, sedangkan untuk proses ekspirasi pada pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang rusuk turun, menyebabkan volume rongga dada mengecil, dan tekanan dalam rongga dada membesar sehingga udara bergerak keluar dari paru-paru. Nah, berikutnya mekanisme pernapasan perut. Untuk pernapasan perut, di sini yang berperan itu adalah otot diafragma. Jadi, pada inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, menyebabkan tekanan dalam rongga dada mengecil,
dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, yaitu pada pernapasan perut, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, menyebabkan tekanan dalam rongga dada membesar, sehingga udara keluar meninggalkan paru-paru. Nah, itu dia tadi pernapasan dada dan perut. Sehingga yang membedakan kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat pernapasan manusia. Nah, alat pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua itu ada tekak. Tekak disebut juga faring. Faring atau tekak merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada laring. Laring merupakan bagian yang terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Berikutnya, yang keempat ada trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan epitel. Lapisan epitel ini memiliki silia dan berlendir, yang merupakan lapisan yang paling dalam. Berikutnya, yang kedua adalah lapisan tulang rawan, yaitu berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Dan berikutnya, jaringan ikat merupakan lapisan terluar pada trakea. Berikutnya, yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Yang keenam itu ada bronkeolus. Bronkeolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola, dan permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Berikutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput yang dinamakan fluera. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis saat bernapas. Nah, berikut adalah gambar dari alveolus, dan berikut adalah gambar paru-paru. Nah, bagian dari paru-paru adalah yang menghubungkan dari rongga hidung ke paru-paru itu adalah laring. Kemudian ada trakea. Nah, kemudian percabangannya namanya bronkus. Nah, kemudian percabangan dari bronkus itu
bronkeolus, dan yang terakhir itu ada alveolus. Selanjutnya kita akan bahas kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada influenza. Pasti kita pernah merasakan penyakit yang satu ini. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kedua itu ada asma. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Berikutnya yang ketiga ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan adanya serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Berikutnya yang keempat ada sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Berikutnya yang kelima ada rinitis. Rinitis merupakan gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tapi juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. Berikutnya ada wajah adenoid. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderitanya biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Berikutnya ada pleuritis. Penyakit ini merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Berikutnya ada faringitis. Faringitis merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Berikutnya ada laringitis. Laringitis merupakan radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi atau terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serat. Berikutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Selanjutnya, asifikasi. Asifikasi merupakan gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam atau akibat alveolus terisi air. Pneumonia atau alveolus terisi cairan lendir atau limfe, keracunan CO dan HCN, atau gangguan sistem sitokrom atau enzim pernapasan. Berikutnya ada asidosis. Asidosis merupakan kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Berikutnya ada emfisema. Penyakit ini merupakan penyakit pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Berikutnya ada pneumonia. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru.
Kanker paru-paru disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, dan kromium. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh, sehingga penyakit ini sangat berbahaya. Berikut adalah gambar dari paru-paru yang mengalami kanker.